Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Maulisia Sirli Ulul Azmi, Hailila Daranul Haliza, Silviana Nabila, Ahmad Marzuki Al-Masruhi, dan Ronadia Nabilatus Islami. Dalam video ini, kami membuatnya untuk memenuhi tugas netizen talks mata kuliah kewarganegaraan dari Ilbu Nurlita Firliani MPD, dan kami mengambil topik tentang hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif masyarakat. Negara adalah sebuah organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan memahami akan adanya peraturan dan pemimpin yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Sedangkan warga negara adalah mereka yang secara hukum merupakan anggota dari negara. Banyak sekali yang telah diberikan negara untuk kita. Tapi, apa yang sudah kita lakukan untuk negara? Apa yang sudah kita berikan untuk negara? Apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik? Apakah kita sudah menerima hak kita sebagai warga negara dengan adil? Bagaimanakah perspektif mereka? Wawancara 1. Baik, di sini saya akan mewawancarai siapa? Mas Rubai. Mas Rubai, ya dasar mahasiswa. Jadi saya akan bertanya, apakah Anda sudah melaksanakan dan melakukan kewajiban Anda sebagai seorang mahasiswa? Ya, menurut saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu menaati peraturan di sini dan juga belajar yang juga sebagai kewajiban saya sebagai mahasiswa. Oh. Lalu apakah hak Anda di sini sudah terpenuhi? Ya, menurut saya hak saya di sini sudah terpenuhi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan. Pihak kampus pun sudah memberikan hak-hak yang telah memang diberikan kepada saya sebagai seorang mahasiswa. Lalu kemudian apakah Anda pernah mendapatkan perlakuan tidak adil atau tidak baik dalam melakukan hak atau kewajiban Anda? Sampai saat ini saya belum pernah menemui ketidakadilan dalam kewajiban dan hak saya. Jika saya melakukan perlakuan tidak adil terhadap kewajiban saya, pastinya saya akan mendapatkan sanksi dan juga jika saya mendapatkan perlakuan tidak adil dalam hak saya akan melakukan perbuatan protes. Mungkin itu. Baik, kalau begitu terima kasih atas pendapat dan saran dari yang telah Anda sampaikan. Ya. Baiklah, kalau begitu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara 2. Saya Hailila Daranul Haliza dari Universitas Inggris, di mana Maulana Malik Ibrahim mengizin untuk mewawancarai Bapak atas Nama saya Agus Supriyanto Amanan. Di sini mulai tahun 2002. Jadi saya akan mewawancarai terkait hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, apakah Bapak tahu hak dan kewajiban Bapak sebagai warga negara? Tahu kewajiban daripada warga negara Indonesia tetap harus mencintai NKRI yang pertama. Kedua, mematuhi dan mengikuti aturan perundang-undangan ataupun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, bagaimana bentuk hak yang Bapak dapatkan di lingkungan kerja Bapak? Yang saya dapatkan, saya menurut aturan dari pusat bahwasanya untuk gaji, untuk pendapatan sesuai dengan aturan yang ada di instansi, terutama terkait masalah UMK, termasuk UMK, dan itu yang kita mengikuti aturan-aturan yang ada dari pihak instansi kami. Kan setiap instansi, setiap perusahaan selalu beda membuat suatu aturan. Ya, sedangkan hak kami ya dengan kami melakukan pekerjaan kami, pastinya kami akan mendapatkan hak kami sebagai seorang karyawan. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan ini bisa bermanfaat
dalam arti ya mungkin walau hanya sedikit, tetapi kalau bisa Bapak sarankan di atas ilmu ada adab atau akhlak atau etika. Jadi tolong Bapak pesan kepada adik, tolong kalau bisa perbaiki adab atau akhlak kita, karena jika nanti suatu ketika kita menjadi orang yang sukses dalam hati yang berakhlak, kita kaya, kita menjadi orang yang berakhlak. Dan juga saya minta pesan kepada adik-adik, tujuan dan misi sampean untuk menuntut ilmu lebih fokus ke sana, karena kasihan orang tua, ya kasihan orang tua. Mudah-mudahan dalam hati sampean bisa membuat bangga kedua orang tua sampean dengan hasil pendidikan sampean, ya kan gitu. Bukan tempat yang menjadikan kamu sesuatu, tetapi bagaimana kamu bermain di suatu tempat. Buat apa kamu bagus kalau kamu ranking 30 dari 33. Ya, jangan cuma hanya kepala kunci, tapi topik hati, sikap dan ucapan tolong harus sampai ke batu juga, ya. Ya. Buat orang tua bangga dengan hasil karya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sukses. Ya, Terima kasih banyak, ya Pak. sama-sama. Ya. Kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulisia Sirliul Azmi. Dalam video ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh teman saya bersama dengan narasumber mereka. Pada video yang pertama, saya mendapatkan kesimpulan bahwasanya setiap hak, setiap perilaku, dan setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang, maka orang tersebut tidak terlepas dari peraturan dan kewajiban yang dimilikinya. Sebagai contoh, kita melakukan sebuah perbuatan, maka kita akan mendapatkan imbalan dari perbuatan tersebut. Hukum diciptakan untuk menciptakan ketentraman yang ada di tengah masyarakat, sehingga apabila kita mematuhi hukum, maka sebagai imbalannya kita akan menciptakan atau kita akan mendapatkan ketentraman di antara masyarakat tersebut. Pada video yang kedua, yang dilakukan oleh saudari Dara dengan security UIN, bahwasanya setiap perilaku, setiap pekerjaan, juga setiap apa saja yang dilakukan, maka akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Dengan posisi beliau sebagai security di kampus, maka sebagai bentuk imbalannya, beliau memperoleh upah dalam bentuk UKM dari pihak kampus. Selain itu, satpam tersebut juga menambahkan pesan kepada kita sebagai mahasiswa bahwa kita sebagai mahasiswa juga tidak terlepas dari hak dan kewajiban kita dalam menempuh studi di kampus kita yang tercinta ini. Bahwasanya dalam kegiatan kita dalam menempuh studi tersebut, kita harus nantiasa taat dan patuh serta mengingat kondisi kita di sini, bahwa kita di sini adalah sebagai mahasiswa yang harus senantiasa rajin dalam belajar, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang dapat merugikan kita, yang dapat mengecewakan orang tua kita yang telah menyekolahkan kita dan membawa kita sampai ke titik ini. Demikian video kesimpulan dari saya yang dapat saya buat. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.